Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tidak terlalu banyak bicara karena sudah banyak yang bela sungkawa, banyak yang mengatakan mungkin tidak akan terulang lagi, tapi juga nyatanya terulang. Mungkin saya hanya sedikit menceritakan, coba menyampaikan fakta. Hanya 3 hal saja yang ingin saya sampaikan. Bahwa memang ada perubahan positif di kejadian ini, biarpun memakan korban, tapi ada satu kejadian yang bisa menyelamatkan kejadian yang akan lebih besar lagi. Satu, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan dengan cepat. Jadi kalau kemarin itu polisi tidak segera mengumumkan, nunggu pagi hari mengumumkan, mungkin rekan-rekan Jackmania tidak akan tertahan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mulai siang sampai jam 1 malam, itu seluruh pengurus Jackmania itu di rumah saya. Kalau mungkin ada rekan-rekan yang bergerak di lapangan sudah tidak bisa dicegah lagi. Kenapa mereka tensinya turun? Satu, karena kepolisian segera menyampaikan. Saya dengar katanya pagi mau disampaikan. Saya sampaikan, kalau pagi disampaikan telat. Dendamnya udah terlalu besar. Yang kedua, saya minta sama Bung Ferry, Bung segera bikin statement kepada Polres, Polda Jabar, Polda DKI, sama Kapolri. Minta penanganan serius. Bung Ferry datang jam 11 malam diserahkan ke Polres. Supaya ada penanganan. Supaya saya bisa menyampaikan, memaksa kepada Jackmania untuk jangan main hakim sendiri. Yang ketiga, Kang Emil bikin statement, menurunkan tensi. Pak Gubernur saya bikin statement, menurunkan tensi. Pak Bopi bersama Sesmen menurunkan tensi. Semua ini sudah kita lakukan. Tapi kenapa terjadi? Hanya satu mungkin yang belum kita berani. Karena ketidakberanian dan arogansi dari pemilik klub. Ini kita buka, moga-moga saya salah. Jadi kalau saya salah nggak usah didengarkan, nggak usah dilakukan. Tapi tolong, ini mungkin menjadi pemikiran. Saya pernah menjadi shareholder majority dua klub. Saya sekarang hanya sebagai profesional, sebagai direktur utama dan sebagai CEO. Ini perlu saya sampaikan karena saya tidak punya kepentingan sama sekali, tapi mungkin perlu direnungkan. Kalau umpamanya 5 kejadian tadi tidak dilakukan, mungkin Jackmania berbeda. Mereka mungkin akan lebih liar, lebih gila, karena apa? Yang di perbatasan sudah isunya dari Polda sudah melakukan gerakan. Kalau bapak-bapak yang di depan mungkin tahu, kalau saya lebih tahu lagi bahwa supporter itu sangat sulit untuk mencair. Kalau mereka sudah dendam, agama mereka itu bukan Islam, bukan Kristen, agama mereka sepak bola. Mereka sangat bangga untuk melakukan pembunuhan. Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Apa yang dilakukan teman-teman itu bisa berlaku sama semuanya. Jadi nggak etis kalau kita menyalahkan Bobotoh, Viking, karena besok bisa terjadi sama Jackmania, bisa terjadi sama bonek. Saya di depan mata kepala saya sendiri, orang diinjek-injek, mati saya tungguin, saya panggil ibunya. Seperti tadi, mohon maaf, ada statement dari Pak Menteri, bukan kami dihukum. Pada waktu ada korban di Patriot, karena terinjak-injak, itu bukan kami dihukum, kami yang meminta kepada Jackmania. Kalau ada kematian lagi, saya berhenti atau saya pindah. Saya pindahkan ke Bekasi, tanpa ada penonton. Saya di demo, ya. Digeruduk, ya. Saya minta tegas sama polisi, kalau ada sapu aja. Yang kedua, mungkin harus ada tindakan konkret. Hari ini tadi ada tindakan konkret. Pak Gubernur bela sungkawa, PSSI hari ini tadi saya dengar juga sudah memutuskan. Ini yang ditunggu-tunggu. Ditunggu siapa? Ditunggu Jackmania, ditunggu sama Bobotoh mengenai kepastian hukum. Ditunggu sama Bopi, ditunggu sama menteri, sama pemerintah. Ngapain aja PSSI? Gitu. Tapi PSSI tanggap hari ini katanya ada statement, ada putusan. Ini sudah melegakan kami. Yang nanti ingin saya sampaikan, perlu ada tindakan konkret untuk mengevaluasi regulasi yang ada. Kalau polisi jelas membunuh dihukum 17 tahun, efek jerahnya ada. Kalau mau ditanya kamu jerah atau tidak, nunggu 17 tahun dia keluar kita tanya jerah nggak kamu. Tapi kalau klub nggak ada, ini mohon satu. Yang kedua, ini saya nggak mau mengungkit kemarin, tapi fakta supaya paham. Di Indonesia ini ada, mohon maaf bukan karena saya sekarang di Persija, saya dulu juga di Persibaya. High risk match, risiko tinggi sepak bola itu di Indonesia hanya 2.
Bonek sama Arema ini mati banyak sekali, mati di lapangan, mati di sini, mati di jalan. Kapoldanya mantu meninggal, beliau mantu keluar nungguin saya karena apa? Mau bunuh-bunuhan, mobilnya polisi dibakar. Di sepak bola sudah biasa. Jadi saya bukan berarti mengecilkan korban, sudah terjadi di mana-mana. Faktanya kemarin yang perlu kita telaahi, jangan tersinggung, jangan tersinggung. High risk sangat kita ketahui. H-1 sudah terjadi provokasi, intimidasi sama teror. Kepada siapa? Kepada pelatih dan pemain kami pada waktu MCM. Pada waktu meeting awal H-1. Mereka lapor saya, kenapa? Sama rekan-rekan diviralkan, Pak. Penghinaan, pengancaman, teror itu diviralkan seolah-olah menjadi kebanggaan. Menjatuhkan seseorang, mengintimidasi seseorang itu diviralkan. Akhirnya teman-teman telepon saya, Pak gimana Pak? Yang tabah, jangan terprovokasi, fokus main. Lapor lagi Pak, Pak kita mau ketemu sama Panpel untuk menyampaikan. Apa yang kamu sampaikan lagi? Jangan lebay. Pak, nanti pada waktu kita pemanasan di mana? Di belakang gawang atau di belakang band? Diamankan oleh siapa? Nanti kalau dilempar bagaimana? Jangan lebay lagi, lakukan seperti biasanya. Satu. Yang kedua, pada waktu hari H jam 10 itu polisi sama aparat sudah bertempur di pintu. Itu saya minta teman untuk menaikkan drone-nya dilihat. Udah enggak karu-karuan. Saya Pak biasa di Panpel saya selalu turun. Jadi setiap ada gerakan di luar sampai ke ujung tidak mungkin Panpel itu tidak tahu. Ini kita bukan mendiskreditkan supaya fakta, supaya kita memberi masukan PSSI maupun Liga untuk mengambil tindakan ke depannya Pak. Pada waktu kejadian jam 13.50 pada waktu terjadinya penganiayaan sampai pembunuhan, kami sudah dapat informasi. Dapat informasi kami dari siapa? Dari petugas Gegana. Pak Gede, ada kejadian seperti ini, tapi tolong jangan diterima dengan gelap mata karena korban belum meninggal. 10 menit saya menerima informasi meninggal informasi. Saya tanya sektim saya, Rahmat meninggal positif Pak. Meninggal itu sebelum pertandingan. Pada waktu jam 2 itu pemain masuk, sudah dilempari, diludahin, mobilnya pakai apa dilempari. Tapi yang sangat saya sesalkan, seperti ada pembiaran. Oleh siapa? Oleh Panpel, oleh PT Liga, oleh aparat-aparat semuanya. Ada pembiaran. Karena mereka mungkin saling lepas tangan. Oh ini yuridiksi kamu, oh ini yuridiksi saya. Kalau di lapangan itu miliknya Panpel, miliknya PT Liga. Yang sangat saya sesalkan, ini mohon maaf, sekali lagi jangan ada yang tersinggung. Seharusnya kalau ini merupakan pertandingan yang potensi resikonya tinggi, itu seperti ya tadi yang dikatakan Pak Menteri, harusnya dari PSSI menurunkan timnya, security officer. Dari BOPI itu menurunkan timnya. Dulu pada waktu kami seperti itu, yang high risk seperti ini, kami undang Bopi. Kalau dia nggak punya duit, kita naikkan pesawat. Kita lakukan diam-diam, supaya apa Pak? Kalau kami melakukan kesalahan, ada kejadian, minimal kami punya second opinion. Ada orang yang mengetahui. Itu yang kedua. Yang terakhir mungkin, efek jera ini tidak pernah diberikan kepada supporter sama klub. Hukuman apapun yang diberikan oleh institusi apapun, kalau tidak membuat rasa jera klub sama supporter, ya nggak masalah. Hukuman 5 miliar kepada Persija, kepada Persibaya, kepada Persib, dibayar besok. Kalau mungkin dibebankan kepada klub lain yang di daerah, mereka megap-megap karena nggak punya duit. Tapi coba, hukuman ini yang membuat efek jerah jangan diputuskan searah. Ajak kami bicara, ajak semua bicara. Apa yang ditakutkan oleh supporter, apa yang ditakutkan oleh klub, baru itu dilakukan. Persija apa yang ditakutkan? Persija paling takut kalau disuruh main di luar pulau tanpa penonton 1 tahun. Kita nggak takut kalau seperti itu. Karena apa? Kita udah biasa karena nggak punya lapangan.
Tapi kalau itu diberikan kepada Persib, diberikan kepada Persibaya, diberikan kepada Arema, diberikan kepada Bali United, mati mereka. Di Indonesia ini belum ada klub yang betul-betul real memiliki financial support cukup untuk menghidupi 1 tahun. Tahun ini kompetisi yang paling bagus karena banyak sponsor. Tahun 2019 sudah mau membiayai kita. Jadi menurut saya mungkin tadi via Gopi kemarin mungkin pegel, sakit, marah, 1 minggu tidak boleh main. Itu kalau sekedar emosional shock terapi boleh. Pak Menteri 2 minggu boleh. Lalu siapa? APPI 1 bulan, 2 bulan. Memang mudah Pak. Efek dari pemberhentian nggak semudah itu. Bagaimana gajinya ini? Jangan putuskan karena emosional. Menurut saya yang paling penting sekarang, kalau kita bicara terus bela sungkawa, semoga tidak terjadi lagi, itu klise. Yang paling penting rumuskan besok ke depan, kalau sampai terjadi lagi, 1 Pak, hukumannya sudah tidak bisa ditolerir, downgrade, atau 1 tahun tidak boleh main di kotanya tanpa penonton. Jelas. Kalau menurut saya, kalau sampai supporter tidak diizinkan nonton, setahun Persib atau Persija atau Persibaya, sama dengan dia tidak sholat 1 tahun, bayangin Pak, masuk neraka dia. Nah, hanya itu Pak. Jadi menurut saya kalau kita hanya berbela sungkawa terus seperti itu, Ya, saya mau dengar resepnya Pak Gede itu sampai Jackmania itu bisa patuh sama Persija. Pak gini Pak. Tadi katanya nggak bisa, nggak ada hubungan. Saya begini Pak. Saya orang Surabaya tuh, beliau juga orang Surabaya. Saya CEO-nya, saya direktur utama Persibaya hampir 10 tahun. Zamannya LPI itu saya ownernya mereka, saya direkturnya mereka. Saya di Jakarta bisa diterima. Karena apa Pak? Ternyata supporter itu rasional. Mungkin tadi beliau mengatakan bahwa ada macam-macam supporter. Mungkin supporternya Jakarta itu rasional. Saya orang Surabaya, saya cari makan di Jakarta. Orang gila yang mencalonkan orang Surabaya, CEO-nya Persibaya jadi direktur utamanya Persija, itu hanya orang gila. Tapi kenapa saya diterima? Kenapa Pak? Supporter rasional. Nah sekarang bapak-bapak yang terhormat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan itu, lakukan Pak. Apa? Besok ada yang mati lagi, nggak boleh main 50 tahun di kotamu, nggak boleh ditonton. Loh silakan. Ini membuat klub tersebut mati langsung Pak. Walaupun itu risiko juga untuk Persija. Loh ya sama saja Pak, siapapun. Tapi kalau tidak dimulai besok, hanya nunggu wacana, pasti lusa ada yang mati Pak. Bapak tahu nggak, yang kita himbau Pak, di Jakarta Pak, kita punya 2,5 juta supporter Persija. Saya nggak mau katakan Jackmania Pak, karena tadi yang dikatakan beliau ada 3 macam supporter. Pak, yang 2.498 duduk karena semua sudah reaktif. Yang 2 berangkat balas dendam. Apa yang terjadi? Tapi coba Pak, kalau klubnya itu nggak boleh main di Jakarta, atau di Bandung, atau di Surabaya, atau di downgrade nggak boleh main, dia udah nggak punya agama lagi Pak. Apalagi yang dia lakukan, supporter tanpa klub, repot. Kalau klub tanpa supporter ada Pak, klub kaya, nggak butuh supporter. Kalau Persija, Persib, Arema, Persibaya, sangat membutuhkan supporter. Baik Pak. Menghukum karena emosional, karena tadi yang saya katakan, sesaat, jangan dilakukan. Saya juga menghimbau, moga-moga itu hanya karena marah saja, lalu tidak boleh main seminggu, tidak boleh main 2 minggu, tidak main 2 bulan, itu hanya emosional Pak. Tolong dipikir, lebih baik duduk manis bersama-sama di tempat yang dingin, merumuskan tadi sanksi berat yang ditakutin oleh supporter. Yang adakan pembunuhan itu supporter Pak, nggak ada pemain yang adakan pembunuhan. Nggak ada, supporter yang adakan pembunuhan. Baik. Terima kasih. Konkret usulan dari Dirut Persija Jakarta. Klubnya